Nama saya Minasari, saya dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tanda dan gejala. 2. Penyakit kongenital hiatus hernia. Tanda gejalanya 1. Sensasi terbakar di dada akibat naiknya asam ke kerongkongan. 2. Sulit menelan. 3. Sulit bernapas. 4. Palpitasi. 5. Sakit diarea dada atau perut. 6. Bersendawa. 7. Merasa sangat kenyang sehabis makan. 8. Muntah darah. 9. Mengeluarkan tinja berwarna gelap yang menandakan terjadinya pendarahan pada saluran pencernaan. Di sini saya akan menjelaskan pemeriksaan fisik tentang penyakit kongenital hiatus. Pada pemeriksaan fisik dapat ditemukan tanda protusi organ abdomen ke dalam rongga dada. Penunjangnya yang pertama itu adalah tes darah, dan yang kedua itu ada USG, MRI, dan CT scan perut, atau juga dengan endoscopic ronsen oligopatreon-terapi atau ERCP. Baik, di sini saya akan mempraktikkan cara mencari kode penyakit dari Chole-Dichal-Chiss. Terima kasih. Baik, di sini saya akan mencari kode penyakit dari Chole-Dichal-Chiss. Pertama-tama kita buka buku ICD-10 kolom 3. Di sini kita cari letter C. Nah, di sini dia Chole-Dichal kongenital dengan kode Q44.4 dan berada pada halaman 164. Nah, dan untuk memastikan kebenaran kode tersebut, kita buka buku ICD-10 kolom 1. Pertama kita buka bukunya. Nah, di sini kita cari Chole-Dichal-Chiss dengan kode Q44.4 dan berada pada halaman 730. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah tindakan pada buku ICD-9. Baiklah, yang pertama, buka buku ICD-9 sesuai dengan item E. Pada bagian belakang, fokuskan pada abjad E. Setelah dapat kode tindakan di ICD-9, pada kata pertama dengan kode 45.13 dengan kata kunci esophagostroganoskopi atau EGD berdasarkan abjad pada halaman 324. Kemudian pastikan kembali pada kode ICD-9 untuk memastikan kebenaran kode tindakan tersebut apakah sudah benar atau salah. Buka buku ICD-9 bagian depan, lihat kode tindakan yang sudah ditemukan dengan kode 45.13 dengan kata kunci esophagostroganoskopi atau EGD berdasarkan abjad halaman 124. Baik, saya akan menjelaskan anatomi penyakit kedua, yaitu hernia hiatus kongenital atau juga dikenal juga dengan sebagai hernia diafragma kongenital. Adalah kondisi yang terjadi ketika ada pembukaan abnormal di diafragma yang memungkinkan sebagian organ perut menonjol ke dalam rongga dada. Diafragma adalah otot besar berbentuk kubah yang memisahkan rongga dada dari rongga perut dan memainkan peran penting dalam proses pernapasan. Pada hernia hiatus kongenital adalah pembukaan di diafragma yang harus normalnya menutup selama perkembangan janin tetap terlalu besar, memungkinkan organ seperti lambung, usus kecil, atau isi perut lainnya berpindah ke dalam rongga dada. Hal ini dapat menyebabkan tekanan dan pergeseran paru-paru yang mengakibatkan kesulitan pernapasan dan potensial mempengaruhi perkembangan organ lainnya. Saya akan menjelaskan tentang validasi
penyakit yang kedua, validasi kode diagnosa pasien NYS dapat ditegakkan berdasarkan hasil anamnesa. Pasien NYS mengalami sensasi terbakar di dada akibat naiknya asam ke kerongkongan atau disebut heartburn, sulit menelan, sulit bernapas atau palpitasi, sakit di area dada atau perut, bersendawa, merasa sangat kenyang sehabis makan, muntah darah, mengeluarkan tinja berwarna gelap yang menandakan terjadinya pendarahan pada saluran pencernaan. Dilakukan pemeriksaan langsung oleh dokter dengan pemeriksaan penunjang yaitu exophagoduodenoskopi atau EGD dengan poin 45.13 dan berdasarkan abjad 324 berdasarkan kode halaman 124 untuk menentukan pengkodingan diagnosa kognitial hiatus hernia dilihat dari ICD 10 volume 3 yaitu dengan kode Q40.1 dengan halaman 797. Untuk memastikan apakah kode tersebut tepat, kode diagnosa volume pertama sesuai dengan amnesia kognitial hiatus hernia dengan halaman 318 dan terapi obat serta tindakan yang diberikan oleh dokter. Tindakan tersebut diberi dengan tujuan penelusuran riwayat keluhan pada pasien untuk membantu pasien menjalani hidup yang lebih baik serta untuk berkelangsungan hidup pasien. Perkenalkan, nama saya Mena Sari, saya dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tanda dan gejala. 1. Penyakit kongenital tracheomalacia. Tanda gejalanya 1. Pernapasan berdarah tinggi. 2. Sering batuk kronis. 3. Mengih, merupakan gejala asma, radang paru-paru, gagal jantung, dan banyak lagi. 4. Masalah pernapasan yang memburuk saat makan, menangis, atau batuk. 5. Sering terjadi infeksi saluran napas seperti pneumonia atau bronkitis. 6. Sesak napas atau dyspnea. 7. Menderita atau disfagia. Di sini saya akan menjelaskan pemeriksaan fisik tentang penyakit congenital tracheomalia. Pemeriksaan fisik memastikan gejalanya. Röntgen dada dapat menunjukkan penyempitan trakea saat menarik napas. Prosedur yang disebut laryngoskopi yang memungkinkan otolaryngoscopy untuk melihat struktur jalan napas memberikan diagnosa yang pasti. Kedua, pemeriksaan fisik lain yang diperlukan antara lain pemeriksaan fisik paru-paru dan kurva volume aliran yang lebih banyak dikerjakan pada organ dewasa. Pada pemeriksaan ini diperoleh kurva inspiramisional tetapi dengan ekspresi yang terpotong-potong. Pemeriksaan penunjang, di mana pemeriksaan penunjang yang pertama dilakukan itu adalah bronkoskopi, yaitu prosedur ini dilakukan agar dokter dapat melihat trakea saat digunakan untuk bernapas dengan alat yang disebut dengan bronkoskopi. Dan yang kedua itu ada laryngoskopi, dan yang ketiga ada fluoroskopi, dan yang keempat itu ada esophagram. Yang kelima itu ada tes fungsi paru untuk memeriksa seberapa banyak udara yang dapat diambil dan dikeluarkan seseorang. Dan yang keenam itu ada CT scan, dan yang ketujuh ada magnetic resonance imaging atau MRI. Perkenalkan, nama saya Abdul Hafiz Ramadan. Di sini saya akan mempraktikkan cara mencari kode penyakit dari congenital tracheomalacia. Baik, di sini saya akan mempraktikkan cara mencari kode penyakit dari tracheomalacia. Pertama-tama kita buka dulu ICD 10 volume 3. Nah, di sini kita cari dengan letem T tracheomalacia, dan pada bagian keduanya kongenital dengan kode Q32.0 yang berada pada halaman 625. Dan untuk memastikan kebenaran kode tersebut, kita buka ICD 10 volume 1. Nah, di sini dia congenital tracheomalacia dengan kode Q32.0 dan berada pada halaman 723. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah tindakan pada buku ICD 9. Yang pertama, buka buku ICD 9 sesuai dengan TMU pada bagian belakang.
Setelah dapat kata pertama yaitu ultrasound, lihat pada kata kedua yaitu heat dengan kode 00.01 berdasarkan abjad halaman 465. Kemudian pastikan kembali pada kode SID9 untuk memastikan kebenaran kode tindakan tersebut apakah sudah benar atau salah. Buka buku SID9 bagian depan, lihat kode tindakan yang sudah ditemukan dengan kode 00.001 dengan kata kunci therapeutic ultrasound of fields of feet and neck. Berdasarkan kode tindakan pada halaman 11. Menjelaskan anatomi congenital trahemasial adalah yaitu kondisi yang mempengaruhi sistem pernapasan khususnya trakea atau kita sebut juga dengan saluran udara. Kondisi ini sejak lahir sudah ditandai dengan kelemahan atau kelunturan tulang rawan trakea yang menyebabkan penyempitan atau runtuhnya trakea saat bernapas. Trakeomalasia ini terjadi akibat kelainan perkembangan dalam pembentukan tulang rawan trakea. Trakea biasa memiliki cincin, yaitu yang kita sebut juga dengan cincin tulang rawan berbentuk huruf C, membantu menjaga agar tetap terbuka kemungkinan udara lewat. Pada trakeomalacia kongenital ini adalah cincin-cincin yang tulang rawan ini lebih lemah dari biasanya dan mereka mungkin tidak memberikan dukungan yang cukup untuk menjadi trakea tetap terbuka. Baik, saya akan menjelaskan tentang validasi kode pertama. Validasi kode diagnosa pasien anak S dapat ditegakkan berdasarkan hasil anamnesa. Pasien anak S mengalami pernapasan bernada tinggi atau berisi disebut dengan stridor, batuk kronis. Masalah pernapasan yang memburuk saat makan, menangis atau batuk, sering terjadi infeksi salur napas seperti pneumonia atau bronkitis, sesak napas atau disebut dengan dyspnea, penderitaan atau menderita disfagia. Dilakukan pemeriksaan langsung oleh dokter dengan pemeriksaan penunjang yaitu pemeriksaan ultrasound head dengan kode 00.01 dan berdasarkan abjad halaman 465. Berdasarkan kode halaman 11 untuk menentukan pengkodingan diagnosa congenital transhemalicidialian dari ICD-10 volume 3 yaitu dengan kode Q32.0 dengan halaman 625. Dan untuk memastikan apakah kode tersebut tepat, kode diagnosa volume 1 disesuaikan amnesa congenital transmalacia dengan halaman 792 dan terapi obat serta tindakan yang diberikan oleh dokter. Tindakan tersebut diberi dengan tujuan penelusuran riwayat keluhan pada pasien untuk membantu pasien menjalani hidup yang lebih baik serta kelangsungan hidup pasien. Kenalkan, nama saya Menasari. Saya dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tanda dan gejala. 3. Penyakit koledokal kista. Tanda dan gejala: 1. Penyakit kuning. 2. Sakit perut terutama di bagian kanan atas. 3. Adanya benjolan pada perut yang terasa. 4. Mual dan muntah. 5. Demam. 6. feses berwarna pucat seperti tanah liat. Di sini saya akan menjelaskan pemeriksaan fisik tentang penyakit koledoksis, pemeriksaan fisik, laboratorius, dan hasil pemeriksaan radiologi. Penunjangnya yang pertama itu adalah tes darah, dan yang kedua itu ada USG, MRI, dan CT scan perut, atau juga dengan endoskopik ronsen oligopatron terapi atau ERCP. Baik, di sini saya akan mempraktikkan cara mencari kode penyakit dari Coledochal-Cheese. Terima kasih. Baik, di sini saya akan mencari kode penyakit dari Coledochal-Cheese. Pertama-tama kita buka buku ICD-10 volume 3. Sini kita cari letter C. Nah, di sini dia Coledochal congenital dengan kode Q44.4 dan berada pada halaman 164.
Dan untuk memastikan kebenaran kode tersebut, kita buka buku ICD 10 volume 1. Pertama kita buka bukunya. Nah, di sini kita cari Choledochl cheese dengan kode Q44.4 dan berada pada halaman 730. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah tindakan pada buku ICD 9. Baiklah, yang pertama, buka buku ICD 9 sesuai dengan letter E. Pada bagian belakang, fokuskan pada abjad. Setelah dapat kata pertama, endoskopi di ICD 9, lihat pada kata keempat, yaitu di retrograde cholangioplastrografi dengan kode 51.10 berdasarkan abjad pada halaman 322. Kemudian pastikan kembali pada kode siri 9 untuk memastikan kebenaran kode tindakan tersebut. Apakah sudah benar atau salah? Buka buku siri 9 bagian depan. Lihat kode tindakan yang sudah ditemukan. 51.10 dengan kata kunci endoskopik retrograde cholangioplastrografi berdasarkan halaman 140. Baik, saya akan menjelaskan anatomi penyakit ketiga, yaitu kista Choledochl adalah kondisi di mana terjadinya perluasan atau peningkatan ukuran saluran empedu utama atau kita kenal sebagai ductus choledicus yang mengalir dalam hati ke usus. Ini adalah kelainan bawaan yang terjadi pada saluran empedu. Untuk memahami anatomi kista tersebut, penting untuk mengetahui struktur saluran empedu. Saluran empedu terdiri dari hati, kantung empedu, dan saluran empedu yang terdiri dari saluran hati kanan dan ke kiri yang bergabung untuk membentuk ductus hepaticus communis. Ductus hepaticus communis kemudian bergabung dengan saluran empedocysticus untuk membentuk ductus choledicus yang akhirnya mengalir empedu ke usus 12 jari. Pada kista tersebut terjadinya perluasan salah satu bagian atau saluran ductus. Kista ini biasanya terjadi pada anak-anak, meskipun juga dapat terjadi pada orang dewasa. Kista tersebut dapat memiliki berbagai bentuk dan tipe, tetapi umumnya dapat dibagi menjadi 5 tipe utama, yaitu tipe 1, 2, 3, 4, dan 5. Sekian. Saya akan menjelaskan tentang validasi kode yang ketiga. Validasi kode diagnosa pasien TNS dapat ditegakkan berdasarkan hasil anamnesa pasien TNS mengalami penyakit kuning, sakit perut pada anak, terutama di bagian kanan atas. Adanya benjolan pada perut anak dapat terasa anak mual dan muntah, demam pada anak, fases anak berwarna pucat atau seperti tanah liat. Dilakukan pemeriksaan langsung oleh dokter dengan pemeriksaan penunjang, yaitu pemeriksaan endoskopik retrograde cholangioplastrografi atau RCP dengan kode 51.10 dan berdasarkan abjad dengan halaman 322 berdasarkan kode halaman 140. Untuk menentukan pengkodingan diagnosa Choledochl Cystate dilihat di ICD 10 volume 3, yaitu dengan kode Q44.4 dengan halaman 164. Untuk memastikan apakah kode tersebut tepat, kode diagnosa volume 1 sesuai dengan anamnesa Choledochl Cystate dengan halaman 800 dan terapi obat serta tindakan yang diberikan oleh dokter. Tindakan tersebut diberi dengan tujuan penelusuran riwayat keluhan pada pasien untuk membantu pasien menjalani hidup yang lebih baik serta untuk kelangsungan hidup pasien.